hal-hal yang sangat penting yang kita bisa jadikan sebuah pembelajaran, hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau, dan ini kejadian fakta ya, tidak memakan sejarah kecuali itu fakta, pernah terjadi, dinobatkan oleh para ulama-ulama tentunya ya, bahkan beliau dinobatkan sebagai mujaddid, mujaddid abad 21, pembaharu abad 21, dan ini bukan sekedar sebuah kata-kata omong kosong biasa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di sini bersama Tamagotchi tentunya, dan kita berada di Melek Sejarah nih guys. Dan kita bakalan ngapain nih? Penasaran kan? So, siapkan cemilan, duduk yang manis, dan selamat menonton buat kalian semua. Kita intro dulu guys. Boom. Bersama gua di sini Tamagotchi, gua sedang berada di Majelis As-Salikin Banjarbaru, tepatnya ada di Sabta Marga, dan di samping gua sekarang ada Guru Ahmad Kautsari. Oh, beliau adalah pimpinan dari Majelis As-Salikin dan guru kita bersama juga. Di sini gua bakalan ngajak kalian buat bertanya-tanya. Kalau bahasa Banjarnya sih betakun. Betakun guru. Wah, seperti itu. Kita bakalan betakun lawan guru, bertanya sama guru mengenai apapun itu, tapi gue titik beratkan kepada sejarah dulu ya. So buat kalian semua yang mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gue bahas bersama Guru Ahmad Kautsari, seperti itu. Nah, gimana kabarnya nih guru? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Wah, antum kayak baju Indonesia apa Banjar? Serah guru. Kita bahasa Banjar bisa, tapi kalau bahasa Indonesia kita lebih luas. Siap. Campur-campur nggak apa-apa, nanti ditranslate di bawah bisa. Ahlan wasahlan. Lagi sibuk apa nih guru? Akhir-akhir ini? Santai, karena ada sibuk. Wah, masa COVID nih beratnya ya? Ya kalau dibilang berat sih enggak, tapi ya kita ngikutin aja sih. Ngikutin artinya aktivitas kita tetap jalankan, tapi ya yang disuruh protokol pemerintah ya kita jalanin juga gitu loh, sebagai ikhtiar. Gitu. Tapi aktivitas insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar kembali normal kayak dulu insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita bakalan langsung masuk ke tanya jawabnya. Nah, di sini ada buku panas. Di mana di buku panas ini banyak pertanyaan-pertanyaan untuk siapa nanti. Tentu saja untuk Guru Kautsari, bukan untuk saya. Saya tidak bisa menjawab. Langsung aja kita buka. Ini dia. Langsung aja ya guru ya. Siap. Pertanyaan pertama ini pertanyaan yang mungkin banyak orang orang itu berpikir sepenting apa sih sejarah itu? Ya. Apakah ada keuntungannya untuk belajar sejarah, apalagi kemarin ada desas-desus tempat sejarah itu pelajaran sejarah dihapuskan dan lain sebagainya, tapi untung saja mungkin tidak dihapuskan ya. Nah, ada sebuah pertanyaan nih guru. Ya, siap. Menurut Guru Kautsari nih, apa peran sejarah dari sudut pandang Islam bagi kehidupan kita sebagai insan manusia? Ya. Sejarah ya, kalau kita punya sejarah ya penting, karena kalau kita lihat dulu definisi dari sejarah adalah sebuah peristiwa atau di situ pasti nanti ada hal-hal yang sangat penting yang kita bisa jadikan sebuah pembelajaran, hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau, dan ini kejadian fakta ya, tidak memakan sejarah kecuali itu fakta, pernah terjadi. Dan tentunya dalam sudut pandang Islam, kita sebagai kaum muslim atau secara umum sekalipun sangat berarti dan sangat berperan dalam kehidupan kita. Di sana kita akan bisa mempelajari budaya, misalnya kita pelajari budaya-budaya orang dahulu bagaimana, kemudian peristiwa terjadi, tentu ada sebab musabab dalam peristiwa terjadi tersebut, dan itu menjadi sebuah barometer buat kita untuk bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia supaya tidak terjadi hal misalnya hal-hal yang hal-hal negatif, kita tentu tahu dengan
membaca sejarah kita nggak ingin hal ini terjadi kembali, ya kan? Dan juga dalam sejarah kita bisa mengalami misalnya kejayaan sebuah peradaban. Nah di situ tuh kita bisa mempelajari mereka bisa bagaimana bisa kejaya. Oh dengan begini, ya kita bisa lihat semuanya, khususnya kita kaum muslim kita bisa lihat sejarah Islam bagaimana atau sebelumnya bagaimana, kemudian sebelumnya itu jadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup untuk di masa sekarang dan akan datang tentunya. Oh, luar biasa ya. Jadi kita bisa banyak banget nih untuk belajar untuk menjalani hidup kita. Kalau kita misalnya pengen hancur ya ikutin mereka-mereka terdahulu yang mungkin melakukan perbuatan yang dinistakan oleh Allah mungkin ya. Tapi kalau kita pengen selamat ya kita juga berbuat seperti orang-orang yang terpilih dulunya mungkin ya Rasulullah ya kan. Pastinya. Seperti itu pastinya itu. Nah, boleh betapun lah ulun nih. Iya silakan. Wah, silakan. Jadi menurut guru nih, Ya. kira-kira di abad 21 nih, di abad 21 ini, apakah ada seorang tokoh mungkin yang berpengaruh dan memiliki andil besar di dalam perkembangan umat Islam di dunia mungkin khususnya luasnya di dunia. Kalau di Indonesia mungkin secara khususnya, apakah ada guru yang bisa kita petik pelajaran dari sana? Ya tentunya banyak lah, ya kan, para ulama khususnya banyak. Cuma sekarang ini kita membahas salah satu tokoh yang juga berpengaruh. Tentunya banyak di setiap negara-negara Islam, tentunya banyak. Di Yaman ada para habaib, di mana di Mesir ada para ulama, para masyaikh, di Suriah dan negeri di Indonesia pun sekalipun ada. Dan sekarang untuk bicara mungkin lebih detail lagi, kita akan bicara satu sosok yang sangat fenomenal dan mungkin sangat dikenal di seluruh dunia karena keilmuannya, karena kemasyhurannya, karena intelektualnya beliau dan perjuangan dakwahnya beliau. Akhirnya banyak membuat sebuah perubahan dan bahkan beliau dinobatkan oleh para ulama-ulama tentunya bahkan beliau dinobatkan sebagai mujaddid abad 21, pembaharu abad 21. Dan ini bukan sekedar sebuah kata-kata omong kosong biasa. Tentu ada peran yang beliau lakukan di sana sehingga mereka para ulama menobatkan beliau seperti kata-kata tersebut, ya. Seorang yang tentunya banyak sekali kiprahnya dalam Islam, tentunya tidak sembarang memberikan sebuah nama atau sebuah gelar bagi seorang ulama yang tentunya kalibernya bukan kampungan lagi tapi sudah kaliber internasional ini. Beliau pastinya ada, yaitu Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau diberi gelar dengan pembaharu Islam abad 21. Begitu yang kita dengar dari para ulama-ulama, para guru-guru kita tentang beliau. Nanti insya Allah kita akan berbicara panjang lebar tentang beliau lagi insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita bakalan membahas nih Abuya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad biasa Al-Hasani. Beliau dari Mekah ya guru ya? Dari Mekah. Luar biasa banget beliau. Kontribusinya seperti apa nih guru? Kontribusi beliau nih dalam dunia Islam nih? Oh sangat besar sekali kontribusinya. Beliau setelah mengorbankan, setelah kata harta, jiwa dan raganya untuk Islam, untuk umat Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana cerita-cerita kita dengar, bagaimana keilmuan beliau sudah semenjak beliau umur belasan tahun sudah mengajar dan sudah dakwah. Luar biasa, untuk menggantikan orang tua beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, kemudian meneruskan tongkat estafet datu beliau yang sudah terkenal di Mekah. Dari bapak beliau Sayyid Alawi, kemudian kakek beliau Sayyid Abbas, kemudian Sayyid Abdul Aziz Malik, yang mereka semua adalah para tokoh-tokoh ulama di Mekah sana. Di Mekah atau yang dahulunya dikenal dengan negeri Hijaz. Kalau kita bicara kontribusi sangat besar dari keluarga beliau sendiri, Al-Hasani Al-Maliki, dinisbahkan beliau Al-Maliki karena beliau bermadhab Al-Maliki, karena salah satu daripada madhab 4, madhabul arba'ah, ya kan, ada 4, ada madhab Hanafi yaitu terkenal dengan Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas, madhab Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Syafi'i, dan madhab Hambali yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah salah satu pengikut daripada madhab
Imam Malik bin Anas atau Imam Darul Hijrah beliau. Tetapi tetap dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun dengan manhaj tauhidnya beliau sama dengan kita mazhab Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa al-Maturidi. Adapun kontribusi sangat besar. Ilmu. Kita bicara dengan ilmu dulu ya. Iya. Bagaimana beliau mendirikan sebuah rubat, kalau di Indonesia namanya pesantren. Ya kan, sebuah pesantren yang dulunya juga beliau berkiprah mengajar di Masjidil Haram, kemudian mengajar di universitas yang ada di Jeddah dan juga di Mekah, Ummul Qura. Beliau mengajar sebagai dosen di sana juga, dan tidak cukup sampai di sana, beliau juga mengajar di rumahnya beliau, di majelis taklim, kemudian melakukan rihlah dakwah ke negara-negara yang cukup banyak beliau masuki, termasuk Indonesia, dan di antara juga beliau berdakwah ke seluruh Indonesia, termasuk ke negeri Banjar yang kita duduk di sini. Pada tahun 1980-an beliau datang di sini, disambut dulu oleh ulama-ulama yang ada di Banjar, di antaranya Kiai Haji Badruddin pada waktu Allah yarham, kemudian Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sum terkenal, dan para ulama-ulama yang juga kebanyakan murid-murid daripada ayahanda beliau, yaitu murid Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayah beliau. Banyak di Banjar ini beliau. Dan setelah itu kita lihat bagaimana beliau membawa ilmu datuknya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah salah satu keturunan daripada Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Jadi beliau Al-Hasani beliau. Kita bisa mengenal keturunan Rasulullah ada daripada Al-Hasani, ada juga Al-Husaini. Al-Hasani itu berasal dari cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, kalau Husaini itu dari Sayyidina Husain. Beliau terkenal dari ayah beliau, kakek beliau, kakek-kakeknya sampai kepada Rasulullah SAW, silsilah dhahabiyah. Apa silsilah dhahabiyah? Yaitu mata rantai yang emas. Artinya semua orang-orang mulia, tokoh-tokoh para ulama sampai katanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Beliau berdakwah kemana-mana, dan beliau berdakwah dengan hartanya sendiri. Beliau kemana datang, ke negeri ini, ke negeri sana, tidak mengharapkan apa-apa, bahkan beliau mengeluarkan sendiri. Dan kita lihat bagaimana beliau ketika menyambut kedatangan para ulama atau para santri-santri yang belajar, baik itu dari Hadramaut, belajar dari negeri-negeri jiran seperti di Libya, Mesir, teman-teman pada datang mesti dikasih uang, dikasih kitab, apalagi para ulama-ulamanya dengan jumlah tentunya banyak. Nah, itu beliau kontribusi juga bagaimana dalam ilmu. Beliau mengajar sampai beliau mengatakan, aku impakkan semua nafasku, semua jiwa dan raga setahataku untuk ilmu, untuk Rasulullah SAW. Itu beliau sampai beliau, salah satu doa beliau meminta tidak beliau wafat, cabut nyawa kecuali berada di samping murid-muridnya, di samping kitab-kitabnya. Nah, itu sebuah makom yang tinggi, sebuah semangat yang sangat besar untuk ilmu.